Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan melanjutkan tentang barisan dan deret geometri. Tapi secara umum materi ini sebenarnya sudah diketahui oleh mahasiswa, yaitu di jenjang yang sebelumnya di tingkat SMA maupun di jenjang aliyah ini sudah diketahui. Jadi mungkin di dalam kesempatan kali ini mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan barisan geometri. Jadi kalau barisan itu yang di pertemuan sebelumnya yaitu tentang barisan aritmatik sudah saya jelaskan bahwa barisan itu adalah suatu susunan bilangan-bilangan yang bilangan-bilangan itu mempunyai urutan. Jadi urutannya nanti ada suku ke-1 urutan pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga dan seterusnya. Nah, kasusnya bedanya itu kalau barisan geometri dia mengenal nanti istilahnya rasio. Contoh barisan geometri, contohnya sebagai berikut. Ya ini 2, kemudian 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, barisan ini merupakan barisan geometri. Nah, ke depan nanti akan ada beberapa istilah, yaitu suku pertama. Suku pertama nanti akan disimbolkan dengan A. A itu nanti akan menjadi suku pertama. Kalau mau nulis suku pertama dengan cara seperti ini. Jadi 2 ini suku pertama, 4 itu suku kedua, 8 suku ketiga dan seterusnya. Nah, nanti akan dikenal juga istilah yaitu rasio. Jadi rasio itu adalah perbandingan suku sesudah dengan suku sebelum. Yang mana itu? Ya yang ini. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 kan. 8 dibagi 4 hasilnya 2 juga. 16 dibagi 8 2. Nah, kalau ada bilangan yang disusun atau kalau ada barisan yang bentuknya seperti ini dengan perbandingan atau perbandingan yaitu suku sesudah dibanding suku sebelumnya sama. Sebagai contoh ini adalah sama-sama 2 ya. Maka barisan ini dinamakan dengan barisan geometri. Jadi rasio dari barisan 2, 4, 8, 16 itu rasionya adalah 2. Nah, mungkin ini sudah jelas ya. Jadi tidak perlu saya tekankan lebih lanjut. Nah, sehingga ada beberapa rumus yang mungkin untuk merumuskan suku ke n dari suatu barisan geometri. Nah, rumus umumnya sebagai berikut. UN sama dengan A kali R pangkat N-1 dengan catatan UN itu suku ke N, A itu suku pertama, R itu rasio, ya N itu kan N ya urutannya, nah, dan lain-lain. Nah ini kayaknya sudah sangat jelas sekali. Contoh terapannya sebagai berikut. Misal nanti biasanya ada soal di situ tuh sampai diketahui ini barisan geometri. Carilah suku ke titik-titik. Nah, cara mengerjakannya sebagai berikut. Pertama, kita harus tahu barisannya yang mana. Oh, ini barisannya 1 3 9 2 7. Nah, bagaimana? Terus yang kedua, sebelum kita mengajukan langkah kedua, kita harus tahu dulu yang dicari. Yang dicari itu adalah suku ke-6. Jadi yang pertanyaannya suku ke-6-nya berapa? Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita identifikasi terlebih dahulu A-nya. Suku pertamanya berapa? Oh, A-nya 1. Rasionya itu perbandingan suku suku sesudah dibanding suku sebelum. Jadi sampean boleh pakai ini 3 dibagi 1 boleh, 9 dibagi 3 boleh. Intinya suku sesudah dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, misalkan saya pakai yang sederhana yaitu 3 dibanding 1. Jadi saya memisalkan R itu adalah U kedua saya bagi dengan U1. Nah, jadi suku keduanya itu 3 dibagi dengan suku pertamanya 1. Kalau begitu rasionya berapa? Rasionya 3. Nah, kalau A sudah tahu, rasionya juga sudah tahu, dimana rasionya tadi nilainya adalah 3, kita bisa mencari suku ke-6.
Caranya dengan mensubstitusikan rumus suku ke N yang atas ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama kita tulis dulu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Yang ditanyakan adalah suku ke-6. Berapa nilainya? Ya berarti A kali R pangkat 6 dikurangi 1. Kita substitusikan nilainya. A-nya tadi 1, rasionya 3, 6 dikurangi dengan 1 berapa? Langsung aja ya, 6 dikurangi 1 nilainya sama dengan 5. Nah, kalau ini bisa menggunakan kalkulator. Coba kita kalkulator aja ya, biar cepat. Kita butuhnya mana kalkulatornya ya? Nih, kalkulatornya ini ya. Kita butuhnya 3 dipangkatkan 3 pangkat 6. 3 pangkat 3 pangkat 5 ya. Salah ya. 3 pangkat 5. Pangkat 5 hasilnya sama dengan ini 243. Berarti nilainya sama dengan 1 kali 243. Kalau begitu berapa suku ke N-nya? Berarti suku ke bukan ke N. Berapa suku ke 6-nya? Suku ke 6-nya adalah 243. Nah, contoh yang lain, ya, contoh yang lainnya seperti ini. Terkadang itu kita tidak disajikan barisan geometrinya, tetapi di soal itu bisa dilihat nanti. Contoh, pada sebuah deret geometri diketahui suku pertamanya adalah 3, suku ke-9-nya adalah 768. Kita disuruh mencari suku ke-7. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, sebelum menyelesaikan ini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Identifikasi pertamanya adalah suku pertamanya adalah 3. Berarti kita bisa menuliskan di sini. Oh, kalau begitu A sama dengan 3. Nah, identifikasi yang kedua, kita bisa cek ini. Suku ke-9 nilainya adalah 768. Nah, ini kita tulis U9 sama dengan 768. Nah, identifikasi yang berikutnya kita cari yang ditanya. Suku ke-7 itu berapa? Jadi yang di soal ini nanti yang akan ditanyakan adalah U7. U7 itu nilainya berapa? Nah, ini yang ditanya. Nah, untuk mencari U7, kita lihat cek rumus suku ke N-nya. Oh, butuh R, rasio. Nah, cara mencari rasio dari mana? Nah, ini padahal yang diketahui adalah suku ke-9. Ya, kita akali dari suku ke-9 ini. Nah, caranya sebagai berikut. Jadi kita tulis dulu U9 itu kalau ditulis dalam bentuk rumus suku ke N, A kali R pangkat 9 min 1. Kan gini. Nah, tinggal kita substitusikan suku ke-9-nya tadi 768. Nah, berarti yang dicari apa? Rasionya. Kita akan mencari berapakah rasionya. A-nya adalah 3. Yang ini R pangkat 9 kurangi 1 pangkat 8. R pangkat 8. Kalau begitu berapakah nilainya? Ini kita sederhanakan. R pangkat 8 sama dengan 768 dibagi dengan 3. Ini saya tulis di sini ya. Nah, kalau begitu berapa? R pangkat 8 sama dengan, kita kalkulator aja biar cepat, 768 dibagi 3. Nilainya sama dengan 256. Nah, nilainya sama dengan 256. Kalau begitu R-nya berapa? Ya, akar pangkat 8 dari 256. Jadi kita cek akar pangkat 8 dari 256 berapakah nilainya? Ada nggak di sini? Sepertinya kalkulatornya bisa nggak ini? Kita cek dulu ya. Akar pangkat 8 harusnya pakai ini. Ada nggak ya? Ya kalau nggak ada ya mungkin kita bisa pakai ini. Nah, caranya bagaimana Pak? Kalau di kalkulator susah. Kita bisa menggunakan pohon faktor 256. Kita bagi dengan 2, hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 16 bagi 2 8. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 6.
Ini berapa ini? 12, 6 ya. Ini 8 bagi 2, 4. Kita bagi 2, ini 32. Kita bagi 2, hasilnya 16. Kita bagi 2, hasilnya 8. Kita bagi 2 lagi, hasilnya berapa ini? 8 bagi 2, hasilnya 4. Kita bagi 2, hasilnya 2. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata kebetulan aja pas ya. Jadi 256 itu sama dengan 2 pangkat 8. Nah, kalau begitu R-nya berapa? Oh, ternyata R-nya itu sama dengan, ini kan pangkat 8 juga ya. 2 pangkat 8 di akar pangkat 8, hasilnya ya 2 ini. Jadi R-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah ketemu R-nya 2, yang diminta di soal ini adalah berapakah nilai dari U7. Yang diminta itu nilai U7. Ini saya hapus ya, apa biar aja lah. Kalau gitu kita tulis ya, U7 sama dengan A, rumus umumnya ya, R pangkat 7 min 1. Kalau begitu U7 nya berapa? A nya tadi, cek lagi, A nya 3 ya. A nya 3, rasionya itu tadi ketemunya 2, 7 dikurangi 1, 6. Kalau begitu ini berapakah hasilnya? 3 kali 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 64 dikali dengan 64. 3 kali 64, 4 kali 3, 12, simpen 1 ya. 3 kali 6, 18 tambah 1, 192. Nanti dicek lagi ya kalau saya salah hitung. Berarti U7 nya adalah 192. Nah, mungkin caranya seperti itu. Nah, nanti juga ada yang namanya deret geometri. Deret geometri itu adalah jumlah dari barisan geometri. Misal barisannya itu adalah ini. Nah, ini 1, 3, 9, 2, 7. Jadi 1, 3, 9, 2, 7. Ini adalah barisan geometri. Yang dinamakan deret itu adalah ini. S1 berarti jumlah suku pertama 1. S2 itu berarti jumlah suku pertama ditambah suku kedua. Nah, berarti artinya 1 tambah 3. S3 itu adalah jumlah ketiga suku pertama. Jadi istilahnya jumlah suku-suku ketiga lah. Nah, itu 1 tambah 3 tambah 9 dan seterusnya. Kalau Sn itu nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Berarti 1 tambah 3 tambah 9 tambah seterusnya sampai suku Gn. Ini yang namanya deret geometri. Saya rasa sudah paham ya. Tidak perlu saya jelaskan ulang karena sudah di jenjang sebelumnya sudah jelas. Nah, rumus suku ke n-nya itu adalah ini. Sn sama dengan A kali, nah ini A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Sebenarnya bentuknya itu ada dua ya. Untuk yang negatif, untuk yang bentuk pecahan sama yang tidak berbentuk pecahan. Cuma karena tingkatannya sudah mahasiswa, cukup satu rumus saja. Jadi ini adalah rumus umum dari deret geometri. A-nya sudah di atas, A itu suku pertama, R itu rasio, tidak saya tulis lagi di sini. Contoh soalnya itu sebagai berikut. Jadi diketahui bahwa ada suku-suku yang yaitu jumlahnya ini 2 tambah 6 tambah 18 tambah titik. Nah, terus kita disuruh, disuruh mencari nih, berapakah jumlah suku pertama, jumlah 6 suku pertama atau S6 kalau diketahui deret geometrinya ini. Nah, yang pertama kita identifikasi dulu A-nya. A-nya sama dengan 2. Kemudian kita identifikasi rasionya. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Yang diminta itu adalah, yang ditanyakan itu berapakah nilai dari S6. Ya tinggal kita substitusikan. S6 itu sama dengan A kali 1 min R pangkat 6 dibagi dengan 1 min R. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Bagaimana selesainya? Selesainya sebagai berikut. Nah, A-nya adalah 2,
dikali dengan, nah, ini ya, 1 dikurangi dengan R pangkat 6. R-nya adalah, R-nya 3 ya, 3 pangkat 6. Oh maaf, kurungnya ya kebesaran ya, salah. Nah, 3 pangkat 6 dibagi 1 min 3. Nah, ini kita selesaikan satu persatu. Ini saya tarik garis ya, saya kerjakan di sebelah sini ya. Kalau begitu berapakah nilainya? S6 sama dengan 2 kali 1 min 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu kalau nggak salah 729 dibagi dengan 1 kurangi 3. Berapakah nilainya? Nilainya adalah, nah ini 2 kali 1 min 729, artinya berapa? Yaitu nilainya adalah negatif 728. Yang bagian bawah ini adalah 1 dikurangi 3, negatif 2. Nah ini kan 2-nya bisa saya coret ya, negatifnya saya coret. Kalau begitu berapakah S6? S6 nilainya adalah ini 728. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Nah, kadang juga ada yang membuat soal itu bentuknya seperti ini. Diketahui deret geometri, dia diketahui deret geometri suku pertamanya adalah 6. Suku keempatnya, ya biasa tanda ya, suku pertamanya adalah 6, suku keempatnya adalah 48. Yang ditanya adalah jumlah suku ke-6. Nah, cara menulisnya kita cek dulu yang diketahui. Diketahui suku pertama berarti kan A ya, A-nya sama dengan 6. Terus kemudian diketahui juga suku keempat, U4-nya sama dengan 48. Kita butuh rasio. Nah, kalau begitu kita tulis dulu U4 sama dengan A kali R pangkat N-1. Artinya N-nya kita ganti 4. 4 dikurangi 1. U4-nya kita substitusikan 48, A-nya 6. Yang dicari R. 4 kurangi 1 kan 3. Berapakah nilainya? R pangkat 3 sama dengan 48 dibagi 6. Ketemunya adalah 8. Kalau begitu R-nya berapa? R-nya ternyata adalah 2. Oh, jadi rasionya adalah 2. Yang diminta adalah berapakah suku ke, nah, yang diminta ini jumlah suku ke-6. Jadi kita diminta ini berapakah jumlah 6 suku pertama. Maaf, yang dicari adalah S6. Berapakah S6-nya? Ya tinggal kita substitusikan, kita tulis dulu rumusnya. A kali 1 min R pangkat 6 dibagi dengan 1 min R. Nah, kita kurangi aja. Mohon maaf ya, tulisannya agak jelek. Nah, tinggal kita substitusikan. A-nya tadi adalah 6 dikali dengan atasnya 1 min R pangkat 6. R-nya 2 ya. R-nya tadi kan 2. 2 pangkat 6 bawahnya tinggal 1 min 2. Nah, kita selesaikan, hasilnya sama dengan 6 dikali 2 pangkat 6 itu berapa tadi ya? 2 pangkat 6 bentar, cek ya. 2 pangkat 6 mana tadi? Ada enggak ya? Mana ya? Kalkulator aja lebih enak ya kan kayaknya. Ya udahlah, pakai kalkulator aja biar enak. Oh ini loh, 2 pangkat 6 1 2 3 4 5 6. Oh 64. Nah, jadi kita cek berarti 1 min 64 dibagi dengan 1 dikurangi 2. 1 kurangi 2 hasilnya negatif 1. Kalau begitu berapa nilainya? 6 dikali 1 dikurangi 64. Betul ya, 2 pangkat 6 itu. 1 dikurangi 64 hasilnya adalah 63 ya. 63 min 63 dibagi min 1 hasilnya ya 63. Jadi tinggal ini 6 kali 63. Berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan 3 kali 6 18. 6 kali 6 hasilnya 12 tambah 1.
Oke, 6 kali 6 36 ya. 36 tambah 1 hasilnya 378. Nah, ini cara menyelesaikannya. Mungkin ini beberapa tips untuk mengerjakan barisan dan deret geometri. Mungkin seperti itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.